Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Walhamdulillahilladzi qad amarna bil ukhuwah wa ta'awun wa nahana 'anit tafarruqi wa tanazu'. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu syahadatan tunjina min adzabillah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'da fa ya ayyuhal ikhwah akhuthukum wa nafsi ala ta'atillah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda rasulillahi nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kalimatul syukri alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Luasnya nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita tak terhingga, pastilah kita takkan mampu untuk menghitungnya. Di hari Jumat yang penuh barokah ini kita bermunajat, berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang terindah yang sangat kita butuhkan, yaitu agar kita dikokohkan dalam iman dan Islam, menjadi hamba Allah yang bertakwa, dicintainya, diberkahi diri, keluarga, handai tolan, kaum muslimin, bahkan negeri kita Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Kepada Nabi Muhammad kita bersalawat, mencintainya, mengamalkan tuntunannya yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, agar kelak kita semua selamat, bahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sidang rahimakumullah, kehidupan dunia ini pasti akan kita tinggalkan. Kita meninggalkan dunia atau dunia meninggalkan kita, itu pasti. Merupakan sunatullah, ketentuan Allah. Para anbiya telah tiada. Raja-raja mati. Presiden mati. Menteri-menteri mati. Anggota dewan mati. Gubernur mati. Wali kota mati. Bupati mati. Camat mati. Lurah mati. RW mati. RT mati. Semuanya pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan datangnya kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Faman zuhziya 'anil nari wa dakhilal jannah faqad faz. Maka disempurnakanlah balasannya di hari kiamat kelak. Jika dipastikan masuk ke dalam surga, bebas dari neraka, maka itulah kemenangan yang besar, kemenangan yang sesungguhnya.
wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Sungguh dunia hanyalah tipu daya yang melalaikan. Quran surat Ali Imran surat yang ketiga ayat 185. Sidang juga rahimakumullah, pertanyaannya sederhana untuk kita semua. Sudah cukupkah bekal kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita akan berkata, pasti bekal kita belum cukup. Jangankan kita, seorang sahabat Mu'adz bin Jabal, ring 1 Rasulullah, juru dakwah Nabi, perjalanan jihadnya luar biasa, sering menangis terseduh-seduh. Maka sahabat yang lain bertanya pada beliau, lima yabakika ya Mu'adz, mengapa engkau menangis wahai Mu'adz? Maka beliau menjawab, lianna Allah azza wa jalla qabadha qabdataini, karena Allah azza wa jalla hanya mencabut 2 jenis nyawa, wahidatan ilal jannah wal ukhra ilan nar, satu dimasukkan ke dalam surga dan satu lagi dimasukkan ke dalam neraka. Fa ana la adri min ail fariqaina, dan aku tidak tahu nanti termasuk di mana, masuk ke surgakah aku atau masuk ke dalam neraka. Coba bayangkan seorang sahabat Mu'adz bin Jabal yang sudah jelas dijamin surga oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita tahu sahabat masuk dalam ring 1 Rasulullah SAW karena ikut berjuang dengan beliau, khususnya juru dakwah Nabi yang satu ini. Bagi kita sidang rahimakumullah, marilah kita mengambil wasiat yang menyelamatkan, hadis yang sangat populer, familiar, akrab, kita sudah sering mendengar, yaitu 3 wasiat utama agar kita bisa mempersiapkan bekal yang terindah sebelum kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala atau sebelum malaikat maut datang menjemput. Ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. 3 wasiat yang menyelamatkan. Yang pertama, bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada. Takwa dimaknai mematuhi apa yang telah Allah perintahkan, meninggalkan larangannya, beribadah dengan ilmu, dan hanya mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala atau balasan yang sempurna dari Allah Azza wa Jalla. Maka dimanapun, dalam keadaan bagaimanapun, harus kita mematuhi takwa agar kita mendapatkan reward yang tiada bandingan. Dunia diberikan pertolongan, di akhirat dipastikan menjadi pewaris surga. Tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiyya, dan surga itu pasti kami wariskan bagi orang-orang yang selalu bertakwa. Quran surat Maryam surat 19 ayat di nomor 63. Sudah sering kita mendengar wasiat takwa, bahkan setiap Jumat sepekan sekali kita mendengar wasiat takwa. Belum lagi ditambah dengan momentum ta'lim, wasiat takwa. Pertanyaan sederhana bagi kita, sudahkah kita termasuk ahli takwa? Semoga Allah SWT memudahkan kita merajut, membangun takwa dalam kehidupan kita. Tumbuhnya rasa takut kepada Allah SWT, karena hanya Allah yang diibadahi semata, bebas dari segala macam bentuk kesyirikan. Ini yang pertama yang harus kita patri dalam kehidupan, yaitu bekal takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian karena sebaik-baik bekal adalah bekal takwa. Yang kedua, iringilah perbuatan buruk dengan kebaikan. Wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha. Itu artinya kita harus banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena insan yang lemah, penuh dengan kekhilafan dan kesalahan, tidak akan lepas dari berbuat dosa. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Semua bani Adam itu punya salah, punya dosa, tapi yang paling baik adalah mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbahagialah hari ini kita bisa melangkahkan kaki untuk menaikkan sholat Jum'ah berjamaah di Masjid Al-Ukhuwah ini. Langkah demi langkah menghapuskan dosa kita, dan saat kita masuk ke dalam masjid dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu
Wallahu yuhibbul mutahhirin. Di dalam masjid itu ada orang-orang yang ingin mensucikan dirinya. Allah cinta kepada orang-orang yang mensucikan diri. Quran surat At-Taubah surat 9 ayat di nomor 108. Maka taubat harus kita jaga sepanjang kehidupan kita. Allah memuji orang-orang yang mengetuk pintu langitnya di saat malam sunyi senyap ketika orang-orang tidur lelap untuk memohon ampun kepadanya. Kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Mereka itu sedikit sekali tidur pada waktu malam, jelang datang waktu fajar, banyak memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sidang Jumat rahimakumullah, berenanglah kita di lautan istighfar di penghujung malam. Allah akan mengabulkan doa dan permohonan kita. Yang minta ampunan Allah akan ampuni dosanya. Yang punya kesulitan Allah akan berikan solusi untuknya. Yang punya permohonan atau hajat, Allah akan mengabulkan hajat atau doa-doanya. Ada yang berkata, itu sudah kami lakukan. Bukan hanya sholat tahajud, bukan saya istighfar, bahkan rincian amalan sunnah sudah kami lakukan. Tapi hingga hari ini rasanya doa belum terjawab. Sidang Jumat rahimakumullah, yakinlah doa yang baik itu pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara Allah. Ada saatnya dalam keadaan kita sulit, terlilit, terhimpit, sakit, bak terperosok ke dalam parit, bisa bangkit ketika datang pertolongan last minute. Allah berikan pertolongan karena kita sangat membutuhkan. Itu sudah kita rasakan. Namun ingat pula, cara Allah mengabulkan hamba yang bertakwa itu dengan mengganti sesuatu yang lebih baik dari yang kita butuhkan. Termasuk dialihkan kita dari beban penderitaan yang kita tak mampu untuk memikulnya. Dan ingat pula, tidak semua doa kita dikabulkan di dunia. Karena kita ingin bahagia yang sempurna di akhirat ketika menjadi ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Ini wasiat yang kedua, menjaga taubat sepanjang kehidupan kita. Namun ingat, taubat hanya vertikal belumlah cukup. Harus juga kita melakukan taubat horizontal. Punya dosa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mohon ampun kepada Allah, meninggalkan perbuatan dosa, menyesali kesalahan yang kita buat dan tidak akan kita lakukan lagi dengan sungguh-sungguh, berazam yang kuat, mengisi sisa hidup dengan amal soleh seindah-indahnya. Itu taubat vertikal. Taubat horizontal, mari kita ingat, kita renungkan, adakah hak orang lain yang kita zalimi? Adakah orang lain kita sakiti? Ruangnya masih ada untuk kita menyelesaikan urusan di dunia, memohon maaf kepada orang yang pernah kita buat salah kepadanya. Bagaimana jika fulan bin fulan telah tiada? Sempurnakan dengan doa, bersedekah atas namanya, berbuat baik kepada anggota keluarganya. Begitulah seterusnya. Dan wasiat terakhir yang ketiga adalah wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Berinteraksilah dengan akhlak yang mulia. Orang yang paling berbahagia dan paling utama adalah yang memiliki dua perkara. Aulan nas ahsanuhum khuluqan wa anfa'uhum linnas. Orang yang paling utama adalah mereka yang paling baik akhlaknya dan bermanfaat bagi orang lain. Setiap kita pasti bisa melakukan sesuatu sesuai dengan kapabilitas kita masing-masing. Bisa berbuat baik dengan harta, bisa dengan ilmu, bisa dengan tenaga, bisa memberikan kemudahan kepada orang lain. Dan kita pun bisa berbuat baik kepada orang lain dengan cara mendoakannya. Sekalipun fulan bin fulan itu orang kafir, kita masih punya ruang mendoakannya ketika dia masih hidup. Allahumma hdihim fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah mereka hidayah karena mereka tidak mengetahui. Sidang Jumat rahimakumullah, mari kita terjemahkan dalam kehidupan kita yang tersisa sedikit waktu ini. Allahu a'lam bishawab, karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi esok pagi. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut.
Dan tidaklah ada seorang pun yang tahu dengan pasti apa yang akan dia lakukan esok pagi. Tak pula ada seorang pun yang tahu di bumi mana dia akan mati. Seorang sahabat terlihat sehat, salat asar bersama jelang maghrib. Informasi kita terima telah berpulang ke rahmatullah. Begitu cepat waktu berlalu. Oleh karena itu, hendaklah kita senantiasa mengingat nasihat kematian. Dia akan menjemput kita setiap saat. Dan itulah nasihat yang menggetarkan hati kita. Ingat mati, ingat bekal. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan langkah kita mematri 3 perkara tersebut, yaitu takwa, taubat, dan akhlakul karimah dalam kehidupan kita. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi wa ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Ma'asyiral mu'minin i'lamu innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Sidang Jumat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman, berarti kita semua yang hadir di kesempatan salat Jumat yang mulia ini di Masjid Al-Ukhwah ini. Kemudian adalah kalian senantiasa beserta orang-orang yang benar. Allah berfirman dengan wasiat agar orang beriman senantiasa bertakwa dan bersama dengan orang-orang yang benar. Ahli syirki, orang yang benar adalah mereka yang istiqamah, semangat dalam ibadahnya. Adalah mereka ahli ilmu, ahli taubat, ahli silaturahmi, ahli kebajikan, ahli kebaikan. Dan kita temukan itu semua di antaranya di majelis ilmu. Oleh karena itu marilah kita bersungguh-sungguh merajut membangun ukhuwah Islamiyah di antara kita. Karena persaudaraan yang hakiki bukan sekedar dunia saja, tapi sampai ke surga. Pesan Al-Quran berikut ini semoga menjadi renungan kita. Kita ingin diri, keluarga, sahabat, saudara orang beriman sama-sama masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa aswajihim wa dzurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum bima sabartum fan ni'ma uqbad dar. Surga Aden yang masuk ke dalamnya bersama dengan orang-orang yang saleh. Mereka adalah orang tuanya, bahkan nenek moyangnya, bersama dengan pasangan-pasangan hidupnya, juga anak keturunannya. Di setiap pintu malaikat mengucapkan kalimat yang menenteramkan jiwa. Surat cinta dari Allah. Kalimat yang membahagiakan kita. Selamat sejahtera atas kesabaranmu. Inilah akhir kesudahan. Engkau menjadi penduduk surga. Semoga kita semuanya termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Allahumma firil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat rabbana ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara ya hayyu ya qayyum rahmatika nastaghith nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa
wal ghina. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa antal khairul munzilin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan wa na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin mustajabah laha. Ya Allah, berilah kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang barakah, luas, halalan thayyiban, dan amal ibadah kami Engkau terima ya Allah. Kami berlindung dari ilmu yang tak ada manfaatnya, hati yang tak pernah tenang, keinginan yang tak terpuaskan, dan doa yang terhadang atau tidak Engkau kabulkan. Ya Allah, ya Tuhan kami, mudahkan kami merajut, mengukir takwa dalam kehidupan kami ya Allah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali Engkaulah yang memudahkan, dan dengan kehendak-Mu semuanya menjadi mudah. Ya Allah, ya Tuhan kami, karuniakan kepada kami keluarga Rabbani, istri salihah, menjadi pemimpin dalam keluarga, sebagai suami yang saleh, permata hati anak-anak yang menjadi dambaan hati, penerus perjuangan. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah dosa kami, dosa saudara kami orang beriman yang telah mendahului kami. Bebaskan kami dari kebencian pada saudara kami ya Allah. Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin a'da'aka a'da'ad din.